Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu, pertengahan minggu ini. Kita sama-sama hadir lagi, Market Maurits menghadirkan analisa harian buat rekan trader semuanya. Seperti biasa, tidak henti-henti kita memberikan analisa buat rekan trader agar rekan trader setidaknya punya sedikit gambaran sebelum masuk dalam dunia trading. Akan tetapi, saya disclaimer dulu bahwa apa yang kami berikan ini hanya sebatas masukan. Kami menganalisa, kami memberikan yang terbaik buat rekan trader, tapi sebagai seorang trader, rekan trader harus menganalisa lagi apa yang telah kami lakukan dan gunakan itu untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar. Ya, kita lihat kemarin berita fundamental yang dikeluarkan, laporan JOLTS yang dikeluarkan, tapi laporan tersebut bisa membuat dolar agak sedikit mengalami penguatan, tapi tidak seberapa kuatnya penguatan tersebut. Ya, cerita singkatnya sedikit menggembirakan. Dan ini adalah data sebelum kita masuk ke laporan FOMC yang akan terjadi pada hari ini pertemuannya. Pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dini hari nanti, statement akan dikeluarkan oleh Jerome Powell. Nah, apakah kelanjutan dari tingkat suku bunga ini akan terus ditahan atau ada sedikit kelonggaran yang terjadi? Nah, ini dia. Inilah yang membuat pasar pada hari ini semuanya wait and see, menunggu sampai kejelasan FOMC mengeluarkan statement, dan nanti puncaknya itu di saat non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari saya coba melihat dulu apa yang terjadi pada pasar hari kemarin. Rekan trader bisa lihat yang terjadi pada pasar hari kemarin. Sudah sangat jelas dolar Amerika sempat mengalami pelemahan ya. Memang dia mengalami sedikit penguatan setelah FOMC dikeluarkan, tapi prinsipnya dia kembali lagi jatuh. Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Ya, tidak kuat amat, tapi setidaknya dia bisa naik sampai di 1.0855. Ditutup di posisi 1.084. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling agak sedikit mengalami pelemahan, dan pelemahan ini sampai menyentuh level terendah di 1.26389. Walaupun setelah itu dia naik sampai di titik seperti yang telah saya amati di seputaran 1.26967. Dan untuk gold rekan trader, gold ini dilema. Sempat naik rekan trader sampai di 2048 ya, seperti apa yang telah saya bilang kemarin ya. Dia turun jatuh sampai ke 2029, walaupun setelah itu dia stagnan dan dia kembali lagi ditutup di posisi 2036. Apakah yang akan terjadi pada hari ini kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang sempat turun dan setelah itu dia naik lagi dan ditutup di posisi seputaran 147.603. Ya, itu adalah data yang terjadi pada hari kemarin, pola pergerakannya ya. Pada prinsipnya pasar masih tetap wait and see melihat apa yang akan terjadi setelah non-farm payroll FOMC dikeluarkan pada hari ini dini hari nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, pembahasan kita kali ini masih seputar tentang rapat pertemuan FOMC. Dan judul yang saya angkat adalah nasib dolar ditentukan oleh FOMC. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena kita bisa lihat bahwa bagaimana pola atau bagaimana pergerakan dolar setelah FOMC ini dikeluarkan. Banyak yang menyaksikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga memang nanti ya per bulan Maret akan fixnya diturunkan, dan itu merupakan suatu pertanda bahwa kemungkinan pada saat itu dolar Amerika akan mengalami sedikit pelemahan ya. Tapi untuk mencapai hal tersebut kita akan lihat pada bulan ini. Pertemuan pertama FOMC pada bulan ini, apakah tingkat suku bunga masih tetap seperti sebelum-sebelumnya di antara 2,2 sampai 2,5%? Nah, kalau kecenderungan ini terjadi, artinya tidak tertutup kemungkinan ada sedikit ya harapan dolar ini meningkat.
ada sedikit harapan dolar ini meningkat sehingga bisa membuat aset-aset lain yang punya korelasi agak sedikit tertekan. Tapi kita akan lihat rekan trader. Kita akan lihat karena gini. Secara garis besar perekonomian Amerika itu sedikit mengalami masa-masa yang menguat saat ini ya. Kalau kita lihat baik-baik saja sebenarnya perekonomian Amerika. Oleh karena itu untuk menaikkan tingkat suku bunga dikatakan bahwa memang sudah pada titik puncaknya. Tapi kita akan lihat, tipikal seorang Jerome Powell ini dia selalu melihat bahwa sesuatu itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kalau dalam pandangan saya, ya, dolar saat ini memang akan ditentukan oleh FOMC. Tapi menurut analisa saya, kemungkinan besar nilai tingkat suku bunga ini masih seperti pada bulan-bulan sebelumnya antara 2,2 sampai 2,5%. Ini artinya kemungkinan besar pergerakan dolar ini kalaupun menguat tidak terlalu dahsyat-dahsyat banget ya, tapi masih mempunyai peluang untuk sedikit mengalami pelemahan sampai nanti pada bulan Maret nanti. Nah, disitulah baru benar-benar kita akan melihat arah pergerakan dolar secara benar seperti kayak gimana. Oleh karena itu, nasib kekuatan dolar saat ini menurut saya memang kemarin dia sempat turun, setelah itu dia rally lagi naik sampai ke 103 ya. Tapi menurut saya dia akan bergerak di antara 103 102 antara segitu ya rekan trader untuk bisa naik ke puncak yang lebih tinggi lagi. Menurut saya masih menunggu waktu sampai pada bulan Maret nanti. Oleh karena itu untuk nasib dolar pada saat ini, saya pikir masih seperti kayak bulan-bulan kemarin. Dia lebih sedikit stagnan. Peluang ada, peluang kenaikan memang ada. Tapi masih besar peluang agak dia seperti tidak naiknya itu terlalu tinggi dan tidak turunnya itu terlalu rendah. Ya, itu analisa saya. Tapi yang pasti ini hanya analisa. Nanti semuanya ditentukan oleh FOMC. Rapat pertemuan. Oleh karena itu kita akan melihat terus pertemuan ini. Kita akan melihat karena dari rapat pertemuan ini kita bisa melihat arah pergerakan dolar ke depan seperti kayak gimana. Dan dari situ kita bisa memproyeksikan pergerakan aset-aset lainnya yang mempunyai korelasi dengan dolar Amerika. Oke rekan trader, demikianlah tema kita sekarang. Seperti biasa kita masuk ke judul atau kita masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami penguatan. Menurut saya, indeks dolar Amerika ini masih terus menguat rekan trader. Malahan saya bisa bilang hati-hati. Dia bisa naik sampai di level tertinggi itu menurut saya sampai di level sini. 103.650. Nanti setelah itu kita akan lihat di penghujung pasar ini menjelang FOMC. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa dolar Amerika masih punya peluang naik sampai nilai tertinggi di seputaran 103.725. Tapi peluang pelemahan masih tetap ada dan menurut analisa saya dia akan mencoba melemah ya sampai level paling terendah di 103.265. Nah, ini dia. 265 ya, 265 kan di sekitaran sini. Nah, ya rekan trader. Itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro angkel saham dolar rekan trader pada saat ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Setelah kemarin dia naik, hari ini dia agak melemah. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini menurut saya sampai level paling terendah di seputaran 1.079777 ya. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan dia akan mencoba naik ke level tertinggi di seputaran 1.08432. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakannya. Ya. Oke, selanjutnya untuk pound sterling, kita lihat pound sterling rekan trader. Arah pergerakan pound sterling saat ini, kalau saya lihat pound sterling masih tetap punya tendensi pelemahan, tapi hati-hati serangan balik. Kalau menurut saya, pelemahan dia ini ya paling terendah menurut saya ya. Kalaupun paling terendah menurut saya itu sampai di level 1.26503.
Setelah itu dia naik dengan tujuan kenaikan paling tertinggi di seputaran 1.26948. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Antara 1.26503 sampai 1.26948. Sedangkan untuk gold rekan trader bisa lihat gold, arah pergerakan gold hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold sempat naik kemarin 2048, setelah itu dia jatuh ke 2009. Hari ini saya mempunyai sebuah tendensi bahwa gold ini punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang bahwa hari ini kemungkinan besar dia itu akan coba naik sampai level di atas 2040 ya, 2042 lah sekitaran itu. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa gold ini dia bisa naik sampai 2042 ya. Malahan tidak tertutup kemungkinan pun juga kalau memang datanya jelek malam ini dia bisa naik sampai level tertinggi malahan di 2048. Itu besar kan trader. Tapi kembali lagi hati-hati juga, penurunan bisa saja terjadi ya. Penurunan bisa terjadi dan saya memprediksikan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 2029. Nah, ini ya. Antara 2020 ini antara 2042 sampai 2029. Seperti yang terjadi. Saya berpikir karena ini kan dia akan masuk di FOMC ya, rapat FOMC. Jadi saya berpikir dia masih bisa naik sampai level tertinggi, tidak tertutup kemungkinan ya rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan menurut analis saya. Dia itu sampai di level paling tertinggi di seputaran 2048 dan hati-hati juga pembalikan arah ini bisa membuat dia jatuh di level paling terendah. Menurut analisa saya itu malahan dia bisa sampai daerah sini rekan trader kalau saya. Nah, 2026 malahan. Itu analisa saya rekan trader ya, 2026. Ini oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi hati-hati hari ini pergerakan emas ini sangat hati-hati karena prinsipnya semua menunggu FOMC dikeluarkan. Dan selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang? Kita lihat untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang ini punya peluang yang sangat luar biasa untuk naik. Kalaupun sekarang dia ada sedikit koreksi itu wajar. Tapi saya berpikir dia ini akan naik sampai level paling tertinggi ya menurut analis saya di posisi 148.197. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh ke selera asa lagi di 147.228. Nah ini dia ya. Ini saya berpikir 148,197 ya di sini. Nah sampai saya di sini ya. Oke, 147.228. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa sebelum saya mengakhirinya, saya mau kasih sedikit informasi buat rekan trader juga bahwa sabar ini mana websitenya. Nah, rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, rekan trader bisa bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Silakan untuk melihat atau mendaftar bersama kami. Dan hari ini ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Hati-hati hari ini hari Rabu ada IHK nanti pada pukul 20.00. Ada perubahan tenaga kerja non pertanian, ya ini harus diperhatikan. Dan yang paling utama adalah pukul 2 dini hari nanti, ada FOMC dikeluarkan, konferensi pukul 2:30 menit. Ini dahsyat ini dahsyat benar-benar. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.